أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan para pengurus atau DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita bisa kembali hadir di Masjid Baitur Rahim yang tentunya semata-mata kita ingin berupaya untuk membekali diri kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi setelah kehidupan kita di dunia. Bukankah kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sementara, yang kita perlu membekalkan diri kita dengan bekal sebelum datangnya ajal, dan kita kemudian menyesal Bapak sekalian. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita ini ada batas akhirnya. Dan batas akhir ini adalah yang kita sebut dengan apa? Kematian. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang siapa orang yang paling cerdas di antara orang yang beriman. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, oleh sahabat Rasulullah SAW. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, orang beriman yang seperti apa yang paling cerdas? Kita lihat bagaimana Nabi ditanya oleh sahabat tentang siapa orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman. Mungkin kalau kita ditanya seperti ini, siapa orang yang paling cerdas, Bapak? Mungkin kita akan menjawab orang yang cerdas itu orang yang sukses hidupnya, orang yang mungkin tamat pendidikannya sehingga meraih gelar yang bererot, dan dia dia gunakan gelar itu di belakang namanya. Atau mungkin kita akan menjawab orang yang cerdas itu terlihat dari kehidupannya yang layak, kekayaan yang dimilikinya, jabatan yang diperoleh, dan seterusnya. Mungkin itu akan menjadi tolak ukur banyak manusia ketika menilai orang yang cerdas, sehingga dia dipakai, dia menjadi terhormat, ditokohkan di masyarakat dan seterusnya karena kecerdasannya. Tapi bukan itu jawaban Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya siapa orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman, maka Nabi menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad ulaika humul aqyas. Nabi SAW menjawab, orang beriman yang paling cerdas itu, kata Nabi, orang yang paling banyak di antara mereka dalam mengingat kematian. Siapa orang paling cerdas, Bapak? Orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Kemudian kata Nabi juga, orang yang paling bagus dalam menyiapkan dirinya, membekali dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian itu sendiri. Dan itulah kata Nabi, ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi. Masya Allah. Ini menunjukkan orang yang cerdas, orang yang tahu bahwasanya hidupnya akan berakhir di dunia. Ketika dia tahu hidupnya akan berakhir, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia untuk berbekal
dengan untuk kehidupannya setelah kematian, setelah kehidupannya di dunia pasti. Ya. Adalah orang-orang yang betul-betul ya, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu hidupnya di dunia yang pasti berakhir. Yang kemudian setelah itu dia akan menjalani kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal yang selama-lamanya, sehingga dia tidak akan menundanya. Ya. Karena seorang yang mukmin yang cerdas, dia juga meyakini dunia hanya tempat persinggahan. Ya, sebagaimana Nabi pernah mengatakan, Bapak sekalian, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis sahih yang suatu ketika disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang saat itu masih berusia 12 tahun, ya. Yang beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah pernah suatu ketika, kata Abdullah bin Umar, pernah memegang kedua pundakku. Masya Allah, ya. Jadi sebelum Nabi bicara sama Abdullah bin Umar, dipegang dengan kasih sayangnya Abdullah bin Umar ke pundak. Ya, memperlakukan seorang anak kecil dengan cara yang penuh kasih sayang. Ya, begitu lemah lembutnya Rasulullah. Nah, ya, sebagian pegang gitu ya. Tidak merasa ini adalah sebuah kemuliaan bagi seorang anak dipegang oleh orang tuanya sebelum diberikan nasihat dengan lembut dan kasih. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan wasiat kepada Abdullah bin Umar. Apa wasiat Rasulullah? Masya Allah, seorang anak kecil diwasiatkan sesuatu yang begitu dahsyat. Berarti ini tingkat juga termasuk tingkat kecerdasan barangkali ini ya. Bagaimana seorang Abdullah bin Umar? Karena banyak sahabat-sahabat kecil itu yang begitu hebatnya, ya. Hasil buah didik orang tua itu tentunya pasti. Seperti Abdullah bin Abbas, ya. Mungkin kalau sekarang setelah itu ada zamannya Al-Fatih dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar yang berumur saat itu 12 tahun tapi sudah bisa mencerna apa yang akan disampaikan Nabi. Tentunya Nabi tidak akan pernah bicara kecuali sesuai dengan kadar kemampuan pemikiran seseorang. Nabi tahu Abdullah pasti sampai dengan apa yang akan disampaikan Nabi. Kalau Abdullah bin Umar, sekelas Abdullah bin Umar yang masih berusia 12 tahun bisa mencerna, memahami apa yang disampaikan Nabi dari wasiat beliau ini, bagaimana orang yang di atasnya tentunya begitu ya. Apa yang disampaikan Nabi, wasiat apa yang disampaikan Nabi? Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Nabi SAW, jadilah engkau di dunia ini itu seperti seolah-olah kamu, kata Nabi, ka'annaka gharib, seolah-olah kamu ini orang asing. Ya, kamu adalah orang asing di dunia. Kamu bukan orang yang seorang pribumi yang menetap selama-lamanya di tempat itu. Kamu orang asing. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Ya, aw abirus sabil, atau penyeberang jalan. Juga makna abirus sabil itu maknanya tadi kalau penyeberang jalan, dunia itu hanya lintasan yang sekedar dilintasi. Kan gitu Pak ya. Nyebrang jalan berarti jalan itu dunianya. Ya. Dan kita penyeberangnya yang kemudian jalan itu akan kita lintas dan kita tinggalkan sudah. Itulah dunia. Dunia hanya tempat persinggahan, atau juga abirus sabil kata para ulama. Maknanya adalah musafir. Musafir. Musafir sudah menjadi bahasa kita ya Bu ya. Orang yang sedang bersafar. Dunia itu hanya tempat persinggahan yang dia tuju dan kemudian dia tinggalkan, bukan menjadi tujuan utamanya. Dia seperti para perantau Pak ya. Orang perantau kan bersafar ke suatu tempat, dia merantau, dia sekedar bekerja, ya, mengumpulkan uang, mengumpulkan bekal yang nantinya tempat itu akan dia tinggalkan dan dia bawa perbekalan yang dia sudah kumpulkan dari uang, harta dan seterusnya, yang dia akan bawa pulang ke kampungnya. Bukan kayak begitu Pak ya. Kan musafir gitu ya, orang perantau itu kan
Nggak ada dia ya mungkin ya, kalau sekarang kan ada ya orang merantau kemudian lupa sama kampungnya mungkin ya. Ya ini lupa sama kampung berarti. Ya. Maka perantau yang maksud Nabi SAW biasanya perantau itu dia hanya merantau ke suatu tempat dan kemudian dia akan tinggalkan. Dari tempat rantauannya dia membekali. Dia bekali, dia kerja mati-matian, kerja keras, dia kumpulkan materi. Yang kemudian setelah dia kumpulkan sudah banyak, sudah cukup, dia bawa pulang. Dia tinggalkan tuh tempat itu. Dia pulang ke kampung asalnya. Dia pulang ke kota kelahirannya. Ya, ke kampung yang mana dia dilahirkan, dia besar di situ, dia bangun rumahnya, dan kemudian dia bahagia di tempat asal. Dan tempat asal manusia di mana kata para ulama, ya, seperti Syekhul Islam dan seterusnya. Tempat asal manusia itu di mana? Sebagaimana nenek moyang kita Adam alaihissalam, di mana tempat asalnya? Di surga. Tempat asal kita tuh surga. Tempat nenek moyang kita surga sebelum Nabi Adam kemudian dikeluarkan, diturunkan oleh Allah ke bumi. Mana tempat asalnya? Kampungnya surga. Ya, berarti cita-cita seorang mukmin, dunia bukan tujuannya. Tujuan utamanya bagaimana bisa kembali ke tempat asal nenek moyangnya, itu surganya Allah Azza wa Jalla. Berarti dunia tempat apa? Tempat berbekal. Dunia adalah ladang amal. Untuk memperbanyak amal soleh, menyiapkan bekal kita menghadapi kehidupan setelah kematian, dan kemudian menjadi gerbang untuk kita kembali ke tempat asal kita. Itu surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita tahu bahwa dunia sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW hanya persinggahan, hanya tempat yang kita sementara tempati dan kemudian akan kita tinggalkan, kita akan kembali ke tempat asal kita. Kira-kira kita tahu nih, ya, kesempatannya terbatas, masanya ada expirednya. Mungkinkah kita akan menyanyiakan kehidupan kita di dunia jamaah? Ya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah menyampaikan wasiat ini, lalu Abdullah bin Umar kembali menyimpulkan, mengatakan dari hadis Nabi tadi. Berarti bagaimana? Apa maksud Nabi mengatakan demikian? Kata Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-shalah." Kemudian akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan kalau dunia itu tempat persinggahan yang sebentar dan kemudian akan ditinggalkan. Berarti apa yang kita lakukan? Berarti tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan apabila engkau amsaita, engkau berada di sore hari. Apabila engkau berada di sore hari, kata Abdullah bin Umar, fala tantadhir as-subah. Jangan pernah engkau menunggu pagi hari. Masya Allah. Ya. Apa maksudnya Bapak? Kalau kita berada di sore hari, kata Abdullah bin Umar, maka jangan pernah menunggu pagi hari. Karena barangkali kita nggak pernah menemukan pagi hari itu. Kan itu maksudnya Pak. Ya. Barangkali kita hanya memang betul-betul hanya diberi kesempatan oleh Allah hidup di sore hari itu. Bagaimana orang yang tahu kalau hidupnya itu hanya di sore hari dan dia nggak akan pernah menemukan pagi hari? Gimana Bapak kalau ada informasi kita ini akan meninggal hari ini, Bapak? Kira-kira bakal kita sia-siakan hari ini tanpa kita berbekal memperbanyak amal? Nggak mungkin ya. Mungkin kalau bisa kita berdiam diri di masjid aja nih Pak ya. Kalau ada informasi bahwa fulan akan diwafatkan oleh Allah hari ini misalnya. Kira-kira gimana? Kayaknya kalau bisa seharian di masjid baca Quran, semua harta kita sebagian kita sedekahkan, mau mati di hari ini. Kan gitu Pak. Kita akan pernah nyanyiakan kesempatan itu. Dan harusnya begitulah berpikirnya seorang mukmin. Yang barangkali kesempatan hidup saat ini tidak akan ditemukan lagi pada saat yang akan datang. Jangankan di pagi hari, mungkin sebentar lagi kita nggak tahu hidup kita. Siapa yang tahu yang menjamin hidupnya bakal panjang, kedepannya dia masih hidup? Nggak tahu. Ya. Begitupun Abdullah bin Umar mengatakan, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Begitupun kalau engkau berada di pagi hari diberikan nikmat hidup di pagi hari oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah engkau menunda untuk berbekal beramal sebanyak-banyaknya dan menundanya dan menunggu waktu sore. Jangan kau tunggu waktu sore, belum tentu kau mendapatkan sore. Masya Allah. Kalau kita berada di pagi hari,
Jangan pernah menunggu sore hari. Kita nggak tahu apakah di sore hari itu kita masih hidup, ataupun kalau kita hidup masih ada kesempatan untuk kita beramal. Siapa yang bisa menjadi? Barangkali kita sakit. Kalau udah sakit udah nggak bisa, udah susah. Ya. Sehingga pesan yang berikutnya oleh Abdullah bin Umar menyimpulkan hadis Nabi tadi. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan, khud wa khud min sihhatika li maradik. Dan gunakan, kata Abdullah bin Umar, ambillah masa sehat. Pergunakanlah masa sehatmu, kata Abdullah bin Umar, untuk menghadapi masa sakit. Masya Allah. Ya, kalau dunia aja manusia begitu bersemangat berinvestasi untuk masa depannya, Pak ya, betul kan? Biar nanti kalau di masa tua kita tinggal muncang-muncang kaki, tinggal panen, menunggu hasilnya, kan begitu Pak ya? Itu manusia begitu memikirkan dunia yang padahal akan dia tinggalkan, ya, dan dia tidak akan bawa itu. Siapa yang mengatakan harta yang kita kumpulkan dengan suap payah itu nanti akan kita bawa ke kuburan kita? Tidak ada yang bawa itu. Dan tidak ridho tentunya orang-orang yang menjadi ahli warisnya, ya. Ridho gak Pak? Misalnya kalau Bapak punya mobil Alphard, nanti dikuburkan bersama mobil, nggak mau lah harus-harus. Ya ngapain Pak? Dan juga nggak ada yang diterima oleh akal manusia. Ngapain itu mobil itu dikuburkan? Nggak ada manfaatnya. Mereka dimanfaatkan sama ahli waris ini. Mungkin bukan ya jadi perebutan bahkan Pak ya. Gimana biar harta bapak ini bisa dia dapatkan ketika meninggal bapak. Kan begitu Pak ya. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan, ya, bahwasanya yang akan menemani kita di kubur kita itu amal kita, bekal kita. Nabi mengatakan yadba'ul mayyit salas. Ya. Yang akan menemani, mengiringi orang yang meninggal itu ada 3. Ya. Fayarji'usna wa yabqa. Yang 2-nya nggak mau menemani selama-lamanya, dia akan pulang terus. Hanya 1 yang setia menemani. Lalu Nabi mengatakan yatba'uhu ahluhu wa malu wa amal. 3-nya apa ini? Apa ketiga ini yang kata Nabi SAW, 3 hal yang dia akan menemani ketika orang itu meninggal. Yang pertama kata Nabi, ahluhu, keluarga. Orang kalau meninggal keluarga yang masih setia nemenin. Sampai kapan tuh? Sampai kuburan. Dia masih nemenin keluarganya, bersedih dengan kematiannya, ditemani, kata Nabi. Wa maluhu, dan juga hartanya akan menemaninya ketika meninggal. Sampai mana? Sampai kuburan juga. Ya, kalau dia punya mobil dibawa sama mobilnya, kendaraannya ikut mengiringi kematiannya. Sebatas itu. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa amaluhu, dan yang akan menemani orang yang meninggal ini adalah amalnya. Amalnya akan melekat sama dia. Lalu Nabi tadi mengatakan yang 2-nya akan kembali, kata Rasulullah, nggak akan setia menemani. Keluarganya aku mau ikut dikubur, Bapak. Ada gak Bapak? Secinta apapun manusia kepada orang yang dicintai, kalau kemudian orang yang dicintai meninggal dunia, dia mau meninggal gak? Ada gak? Saya cinta mati sama Anda. Wah, gitu ya. Pas mati gak cinta juga, dibiarkan meninggal sudah. Apa ada orang yang cinta mati sama seorang, kemudian ketika orang yang dicintai meninggal, dia mau ikut meninggal, ada gak? Misalnya ada seorang suami cinta berat sama istri, waktu pertama kali jatuh cinta, saya cinta mati sama ibu. Istrinya meninggal, gak mau ikut mati juga suaminya. Ya kan ada yang mau, gak ada misalnya. Mana ada orang menemani? Jangankan mau ikut mati, mau menemani semalam di kuburan ada gak? Ada yang mau tidur karena saking cintanya sama istrinya, kemudian semalaman dia tidur di kuburan bersama istrinya di kubur itu. Gak ada nih. Mendingan tidur di rumah Pak ya. Ngapain juga tidur di kuburan? Ya. Apa kemudian berharap kemudian akan bangkit tengah malam nantinya, dia bangun lagi? Horor juga itu ya. Takut juga nantinya. Ya. Kemudian juga hartanya akan kembali, kata Rasulullah. Yang 2-nya akan kembali, siapa itu? Keluarganya dan juga hartanya. Hartanya akan dibawa pulang sama ahli waris. Ya, gak ada ya, hanya orang yang tidak berakal sebetulnya. Mungkin ada ya orang-orang munafik, ada sebagian orang, sebagian ras gitu ya, atau kepercayaan agama tertentu yang kalau orang meninggal hartanya ikut dibawa kubur tuh ya, motornya dikubur, TV-nya, ya Allah, ini tabzir, ini mubazir, gak ada manfaatnya. Ya apakah kemudian nanti dikubur itu nonton TV gitu ya kan, TV ikut dikubur,
atau ikut keliling dengan motornya ikut di kubur, kesia-siaan. Yang ada pun tadi kita katakan ahli warisnya gak itu. Ahli warisnya justru bagaimana caranya biar harta yang tinggalkan oleh orang meninggal beralih kepada, kan begitu, diwariskan kepada kita. Nggak mau loh mobilnya dikuburkan, emas-emasnya, investasinya yang selama ini dikumpulkan oleh si mayit ini ikut dikuburkan, akan diambil, diwariskan. Lalu apa yang kemudian setia menemani orang yang meninggal ini, kata Nabi, ya wa yabqa amal, hanya yang kekal setia menemani orang yang meninggal ini, si mayit ini, kata Nabi, hanya amal, hanya bekal yang dia bekali ketika hidupnya. Masya Allah. Ini kalau kita tahu bahwa sekalian hanya amal kita. Tadi Abdullah bin Umar mengatakan, dan gunakan kesempatan berupa sehat, dan gunakan masa sehatmu, kata Abdullah bin Umar, untuk berbekal memperbanyak amal sebelum datang masa sakit. Kenapa? Berbekal untuk menghadapi masa sakit di masa sehat. Karena orang kalau udah sakit, Pak, kalau udah sakit tuh ada aja alasan. Saya sudah pengen tahajud tapi kok sakit badan saya. Kan udah pikir susah udah. Dulu kemana, Pak? Ya dulu kemana waktu kita sehat? Kenapa kita nggak menggunakan untuk memperbanyak amal? Nggak sholat tahajud, nggak berbanyak baca Quran. Sekarang kalau pas sakit kita baru berangan-angan. Aduh, kalau saya sehat saya pengen menghatamkan Quran ya. Kan gitu, Pak. Itu angan-angannya orang yang sakit tuh, Pak. Itu angan-angannya orang yang sudah hilang kesempatan baru tuh. Andaikan aku sehat, andaikan aku kaya, aku akan bersedekah, kan gitu. Itu angan-angan orang-orang yang sudah kena musibah baru dia berangkat. Makanya kata Abdul Bar, siapkan masa sehat untuk berbekal dan berbanyak amal untuk menghadapi masa sakit yang kamu nggak bisa beramal sebetulnya. Kamu sudah berat beramal. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang memilih, yang ketika di masa sehat, orang-orang yang ketika di masa normal dia memperbanyak amal, bahkan istiqomah dalam amalnya. Lalu kemudian dia suatu ketika memiliki udzur, mendapatkan sakit yang nggak bisa lagi beramal dengan sempurna, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, sebagaimana dia beramal di waktu yang normal. Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, wa min hayatika limautika, dan gunakanlah kesempatan hidupmu untuk menghadapi kematian. Kita akan mati, dosa. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang ketika akan meninggal baru mau beramal. Dia baru mau menyiapkan bekal, baru menyesal tuh. Ya Allah, apa yang diminta itu? Minta ditunda, minta ditunda agar Allah mengembalikannya ke dunia. Itulah penyesalan orang-orang yang meninggal, yang dia menyesal karena dia tidak sempat berbekal. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengabadikan orang-orang yang kemudian menyesal, kenapa saya tidak beramal waktu saya hidup di dunia. Apa yang dikatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Apa kata orang yang mau meninggal ini, kata Allah, bagaimana penyesalan orang yang ketika saat itu dijemput ajal. Allah mengatakan, dan sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka manusia ini, maka orang ini kemudian mengatakan dengan penyesalannya, kata Allah Azza wa Jalla, Rabbirji'un. Qala Rabbirji'un. Dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Tolong kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Untuk apa jamaah? Kenapa orang ini dia meminta Allah untuk mengembalikan ini? Karena saat itu azab di hadapannya. Orang ketika meninggal dunia, bos sekalian, orang-orang tentunya yang menyanyiakan waktunya untuk beramal di dunia, maka orang itu diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, siksanya sebagai ancaman buat orang itu, sebagai ancaman buat, jadi sudah diperlihatkan azabnya oleh Allah SWT.
Sehingga ketakutan itulah yang membuat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta dikembalikan ke dunia. Untuk apa jamaah? Dia katakan, kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, la'alli, agar aku ya Allah, dengan engkau kembalikan ke dunia, maka barangkali semoga aku bisa beramal soleh yang aku telah tinggalkan ketika aku di dunia. Itu alasannya. Itu alasannya. Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Pertama, azab diperlihatkan oleh Allah. Ya. Berbeda dengan orang-orang mukmin, ketika meninggal dunia mendapatkan hiburan oleh para malaikat, gitu ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini bedanya ya. Bedanya kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyanyiakan amal soleh ketika hidup di dunia, ya, sehingga tidak ada bekal untuk menghadapi siksanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada benteng dia dari siksa Allah, maka yang ada ketakutan, yang ada kengerian ketika menghadapi kematian, sehingga dia minta dengan penyesalan untuk dikembalikan lagi di dunia untuk dia beramal. Berbeda orang-orang yang beriman yang telah menyiapkan amalnya. Gimana yang dikatakan Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, ya, Tuhan kami hanyalah Allah. Awasnya, ya, Tuhan di mereka meyakini bahwa Tuhannya yang berhak hanya dia ibadahi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta kekuasaan, kekayaan, semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu, ini penting. Kemudian setelah itu dia istiqamah. Dia enggak membelot, dia enggak kembali jatuh ke dalam kemaksiatan. Lalu dia istiqamah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah. Ya. Bagaimana orang ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya dia meninggal dunia, ya, apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka turunlah para malaikat mendatanginya. Ya. Orang kafir juga didatangi malaikat, ya, tapi tadi menakut-nakuti. Sebaliknya kata Allah Azza wa Jalla, maka para malaikat turun kepadanya dalam rangka apa? Dalam rangka menghibur orang tersebut yang beriman, yang ketika dunia beramal soleh di dirinya, kemudian istiqomah di atas amal ketaatannya. Malaikat turun, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang disampaikan malaikat, kata Allah? Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun mendatangi orang yang akan meninggal ini, dengan kemudian menghibur, mengatakan kepadanya, alla takhafu, janganlah kamu takut. Takut apa? Ya, ternyata takut terhadap kematian. Dia mau dijemput kematian, dia mau diwafatkan ini. Itu malaikat turun dulu, turun dan mengatakan kepada si mukmin, orang yang istiqomah ini dalam ketaatannya kepada Allah ketika hidup di dunia, itu disampaikan oleh malaikat, alla takhafu. Apa kata malaikat? Ya, jangan kamu takut dengan kematian. Jangan engkau pernah takut dengan kematian dan kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Karena mereka tahu ya, orang udah dibekalnya, aman insya Allah. Kan gitu baik. Ya. Sehingga yang membuat merasa aman dan nyaman seorang mukmin ketika akan meninggal itu telah diberitakan dulu sama malaikat. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Kalau tadi takut menghadapi kematian yang akan dihadapinya. Ya, takut dengan kehidupan setelah kematian yang pastinya tidak punya bekal, pasti akan disiksa oleh Allah SWT. Menanti itu azab kubur, ya, sebelum azab nanti yang lebih dahsyat, ya, di neraka sana. Yang kedua, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Sedih apa? Bersedih dengan semua urusan-urusan yang kamu belum selesai, yang kamu tinggalkan di dunia. Urusan apa? Ada anak istri yang tidak, udah gak usah takut. Ya, Allah pasti mengurus itu. Orang beriman itu gak khawatir
Kalau dia meninggal dengan anaknya, dengan istri yang dia tinggalkan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah yang akan mengurusi, Allah yang akan menjaganya, dan itu yang disampaikan oleh malaikat sebagai bentuk kemuliaan dan membuat orang mukmin tenang ketika menghadapi kematian. Ya. Tenang, ya. Kamu gak usah sedih. Ya, anak kamu, harta kamu, istri kamu, orang tua kamu, Allah akan menjamin kehidupan. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah engkau dengan surga. Berarti orang ketika meninggal dunia, seorang mukmin telah dikabarkan dengan surga, telah diberitakan dengan surga. Berbeda dengan tadi orang-orang kafir tadi, diancam dengan siksa, ditakut-takuti. Tapi orang yang beriman ketika meninggal dunia, para malaikat yang di antara yang disampaikan para malaikat kepadanya, wa abshiru bil jannah, dan bergembira engkau dengan surga yang kamu dijanjikan oleh Allah dan amal yang kamu kerjakan. Masya Allah, enak kan? Enak ya? Ya, Masya Allah. Dan maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini tentunya dalam rangka berniat untuk membekali diri kita dengan amal soleh yang mudah-mudahan kita istiqomah, dan kemudian kita akan tenang menghadapi kematian kita dan menjalani kehidupan setelahnya. Jauh tahu soal itu, kita masuk menyelesaikan surah tafsir Abasa ini belum selesai. Ya. Kita masuk ke dalam tafsir surah Abasa, menyelesaikan akhir surat ini, di mana dalam kesempatan yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita manusia untuk mentadabburi bagaimana Allah menciptakan makanan yang Allah sediakan buat kehidupan manusia sebagai qiwamul hayah, sebagai pilar kehidupan, kebutuhan yang vital yang sangat dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, jadi Allah itu Masya Allah bahasanya. Allah itu bukan kita diciptakan lalu dibiarkan, yang menunjukkan betapa sayang Allah kepada hambanya. Allah bukan hanya menciptakan manusia, menciptakan makhluk, kemudian dibiarkan terserah makan, mati, cari sendiri, buat sendiri. Enggak. Ya. Allah itu saking sayangnya, sudah diciptakan, disempurnakan ciptaan manusia, ciptaan makhluk. Allah kemudian siapkan bagaimana yang membuat makhluk itu bisa berlangsung hidupnya. Tapi kita seolah-olah, kalau dulu kita belajar ilmu pengetahuan alam, seolah itu adalah kejadian alam saja, peristiwa alam, tumbuh dengan sendirinya seolah gitu. Kita nggak pernah berpikir bagaimana makan itu bisa sampai kepada kita. Bagaimana buah-buahan, sayur-mayur, binatang-binatang yang kemudian kita makan, kita konsumsi. Kita nggak pernah berpikir ternyata itu sengaja telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kehidupan manusia di dunia, sebagai kenikmatan yang Allah ingin berikan kepada mereka. Agar apa? Agar mereka kemudian sadar dan mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Agar manusia kemudian mau meyakini seyakin-yakinnya ada zat yang menciptakan dan membuat dia mendapatkan kenikmatan itu, sehingga dia mau taat, dia mau tunduk, dia mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Biar kita, kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah? Karena itu. Ya, karena nikmat itu. Kalau semuanya kita diberikan oleh Allah, gimana kita nggak mau ibadah? Bagaimana tidak membuat kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana tidak membuat kita mau merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kita beribadah, kita sujud, kita sholat, kita kerjakan perintah Allah dan mendengar Allah Azza wa Jalla. Sementara segala nikmat itu sudah disiapkan, diberikan kepada kita. Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia melihat, memerenungkan, mentadabburi, ya, ila ta'ami, kepada makanan, bagaimana Allah menciptakannya untuk dan menjadikan pilar kehidupannya, kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya? Allah sebutkan bagaimana fase-fasenya. Ya. Allah sebutkan ternyata jauh sebelum kita dulu belajar ilmu pengetahuan alam, ya. Karena turun hujan, ya, kemudian basah, tumbuh-tumbuhan. Ternyata Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana fase Allah menciptakan makanan yang kemudian, ya, itu sangat dibutuhkan oleh dalam kehidupan, keberlangsungan hidup manusia itu, yaitu dengan pertama Allah anna sababnal ma'a sabba.
Sungguhnya kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang fase yang pertama Allah mengatakan sungguhnya kami yang kemudian mengucurkan air, menumpahkan air apa? Air hujan dari langit tentunya, air hujan. Ya, yang begitu banyak, ya, sababnal ma'a sabba, yang betul-betul kami kucurkan sebanyak-banyaknya air hujan itu untuk turun ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama fase makan itu kemudian ada dan sampai kepada kita. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami belah, syaqaqna, kami membelah. Apa yang dibelah oleh Allah? Bumi, al-ard. Tadi turun hujan. Kemudian dengan turunnya hujan itu maka kami belah itu bumi. Ini menunjukkan betapa ilmiahnya Allah Azza wa Jalla. Betapa Allah ingin menyebutkan fase itu begitu ilmiah. Ya. Lalu kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan air turun kemudian terbelah bumi itu membuat, ya, makanan yang Allah ingin sediakan itu tumbuh. Ya, muncul pohon, muncul tanaman, muncul biji-bijian, muncul buah-buahan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah bumi itu begitu padatnya, ya, yang tidak bisa muncul apapun di bawahnya. Jadi biji itu ada di bawah buminya Allah Azza wa Jalla, ya, yang begitu padatnya, nggak mungkin dia keluar. Bagaimana caranya agar bisa keluar? Ya, maka dibelah bumi itu, harus terbelah. Cara membelahnya bagaimana? Dan proses pertamanya apa? Dengan Allah turunkan hujan, dikucurkan sebanyak-banyaknya air hujan, ya, sehingga bumi itu menjadi bisa terbelah. Ya. Lalu kemudian apa? Kemudian Allah keluarkan, Allah tumbuhkan dari bumi yang terbelah itu, ya, semua tanam-tanaman, biji-bijian yang kemudian menjadi makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan semua makhluk yang Allah ciptakan. Masya Allah. Ya. Apa diantaranya yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tumbuhkan ketika Allah membelah buminya setelah dikucurkan air hujan ke bawah, dibawa ke bawah bumi itu? Allah mengatakan, fa'ambatsna fiha habba, maka kami tumbuhkan, ambatsna, ya, maka kami tumbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha, pada bumi itu, kata Allah Azza wa Jalla, habba, setelah terbelah, habba, biji-bijian, ya, semua bijian, ya, apa yang kita makan selama ini yang berupa biji-bijian, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya. Ada kacang-kacangan, ya, yang semua, ya, yang berasal dari biji-bijian. Atau bahkan makan-makan itu ada yang semuanya bersumber dari biji-bijian, bukan kayak pohon-pohon, buah-buahan, itu kan dari biji-bijian pada asalnya, dari sebuah biji itu. Ya, atau benih, bibit, ya, apa yang kalau mau buat tanaman itu bibitnya, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, Pak, ya, dari bumi itu wa inaba wa qadba, anggur dengan berbagai aneka jenisnya macam. Kan anggur banyak macamnya, Pak. Ada warna hijau, ada warna ungu, ada yang bentuknya bulat, ada bentuknya lonjong. Kan banyak, Pak, ya. Ternyata anggur itu gak satu macam itu. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang menumbuhkan makanan buat manusia, juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan waqadba. Apa itu qadba? Ya, qadba itu ma yuqta. Ya, ma yuqta wa yaitu tumbuh-tumbuhan, ya, yang apabila dipetik dia masih tumbuh lagi. Ya, apa, Pak? Ya, kayak sirih, kayak sayur-sayuran, Pak. Kalau Bapak petik, itu dia masih hidup, masih tumbuh lagi. Kan gitu, Pak. Itu qadba. Ya. Sayur-sayuran, sayur mayur, ya, yang makna qadba ini kata para ulama, itu asalnya adalah tumbuh-tumbuhan yang yukto wayan, yang kalau dipotong dia tetap tumbuh lagi, nggak pernah habis-habis. Bahkan sampai dipetik misalnya, dia akan tumbuh lagi tuh, dia nggak pernah habis. Kayak rumput, ya, Pak. Rumput itu kan kalau dicabut tumbuh lagi nih. Pernah nggak berpikir kayak begitu? Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan Allah sudah mengabarkan dalam ayat dalam surat ini. Itu bukan kejadian alam yang begitu saja terjadi. Kalau orang-orang kafir kan,
Itu memang fenomena alam, itu biasa terjadi begitu. Kalau kita seorang mukmin beriman, ini adalah apa? Ini adalah skenario Allah SWT. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqabba juga maknanya adalah rumput-rumputan yang Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya bukan hanya sebagai konsumsi buat manusia, tapi juga buat semua binatang. Ya. Kan di bumi ini yang hidup kan manusia dan binatang misalnya. Jadi khotbah ini juga selain bisa dikonsumsi oleh manusia seperti selada, kangkung, bayam, itu kan Pak ya. Itu juga bisa dikonsumsi buat binatang. Ya Masya Allah, binatang, terutama binatang ternak. Ya khotbah ini ya makanan yang juga disiapkan buat binatang, yang dia nggak bisa sembarang makan Pak ya. Betul nggak Pak? Kan ada tuh binatang-binatang yang kita ternak itu, dia nggak bisa sembarang makan. Hanya jenis makan-makan tertentu, rumput-rumputan tertentu yang bisa dia makan ya. Allah menciptakannya, Masya Allah. Allah menyediakan. Kalau yang liar kan sudah ada, ya nanti ada yang liar. Namanya abba. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan dari bumi itu wazaituna wa nakhla. Pohon zaitun. Masya Allah. Ya, minyak terbaik itu. Ya. Kalau Bapak mungkin dikasih pilihan minyak goreng yang Bapak sekarang ini beli sama zaitun, mana yang Bapak akan dipilih? Zaitun. Anti kolesterol. Ya, aman dikonsumsi, bahkan bisa diminum, bahkan bisa menjadi sebab kesehatan. Kalau yang penyakit kita sekarang apalagi dipakai 2 kali goreng, itu yang ada penyakit Pak ya. Ini zaitun, ya, yang dibutuhkan manusia bisa untuk digoreng, bisa buat kesehatan, diminum, dikonsumsi, buat kecantikan. Masya Allah banyak manfaat. Kalau di searching di Google apa manfaat zaitun, sebererot itu akan keluar. Apa keutamaannya zaitun? Coba di Google gitu ya sekali Pak ya. Kemudian juga ini menunjukkan kebutuhan yang sangat vital, yang sangat betul-betul dibutuhkan oleh manusia. Kedua nakhla juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon kurma. Ya, pohon-pohon kurma dengan berbagai aneka macamnya. Kurma itu berapa Pak? Kalau Bapak pernah umroh atau haji ke pasar kurma Pak, itu kurma itu ternyata bukan satu jenis tuh Pak. Banyak tuh, ada yang gede, ada yang bentuknya bulat, panjang, lonjong, gede, Masya Allah. Ya, ada berbagai namanya, ya. Bapak yang hafal ada sukari, macam-macam. Ya. Ada ajwa, ada ambari, ya ada tunis, macam-macam ya. Dan banyak Pak jenisnya Pak yang kurma itu, yang langsung bisa dipetik dimakan itu, nggak perlu diol-ol lagi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yang keempat jenis tadi, kenapa Allah menyebutkan 4 ini? Ini untuk mewakili makanan-makanan yang lain yang disebutkan. Karena keempat makanan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla itu betul-betul telah mewakili makanan yang cukup untuk buat manusia. Yang tadi apa? Anggur, kemudian khotbah, sayuran, kemudian zaitun, minyak zaitun, kemudian pohon kurma, Masya Allah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, Allah juga menciptakan, menumbuhkan dari bumi itu wahadaiqa ghulba. Ya, hadaik jamak dari hadiqah, kebun. Kebun-kebun ghulba yang pohonnya begitu lebat dan besar-besar tinggi-tinggi. Ya. Kebun-kebun kita ya ada memang kebun itu yang rekayasa, tapi ada sebetulnya ada kebun-kebun yang memang Allah sudah tumbuhkan. Ya memang kita kalau datang ke suatu tempat kebunnya tinggi besar, pohonnya besar-besar, yang sudah ada sejak zaman dahulu, itu Allah yang menumbuhkan. Ya. Jadi bukan rekayasa manusia. Ya. Jadi kebun-kebun yang begitu lebat, begitu rindang pohon-pohonannya, Masya Allah ciptakan. Yang di dalamnya berbagai macam jenis pohonnya, buah-buahannya, ya seperti hutan-hutan Pak ya, seperti hutan yang Allah tumbuhkan itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan dari bumi Allah Subhanahu wa taala tadi
wa fakihatan wa abba. Fakihah maknanya buah-buahan. Ya. Bagaimana beraneka ragam buah-buahan yang hari ini kita makan, kita konsumsi tersedia. Itu siapa yang menciptakan? Itu siapa yang menyediakan? Allah Azza wa Jalla. Kita berpikir tinggal enak aja kita nggak pernah. Ya Allah, ini nikmat Allah. Ya, kalau kita baca ayat itu tentu kita tahu, beriman, meyakini ini betul-betul nikmat Allah yang Allah memang ya sebagai bentuk sayang dan cintanya kepada makhluknya. Allah siapkan semua itu. Allah sediakan buat kita. Ya, kita mau apa? Ada anggur, ada buah pisang, ada buah papaya, mangga, masya Allah. Ya, bahkan dari satu buah itu berbagai macam, aneka rasa, aneka macam bentuknya, Pak. Mangga aja dia ada mangga manis, ada mangga gedong, ada macam. Ya, pisang ada pisang tanduk, pisang raja, pisang kuli, masya Allah. Ya. Begitu lengkapnya Allah menciptakan ya makan buat manusia. Ya, masa nggak beriman juga maksudnya? Kok nggak mau beriman juga manusia? Kok nggak mau tunduk juga? Kok masih sombong aja kata Allah sendiri. Kalau dia abba, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan abba. Abba ini rumput-rumputan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan tanpa orang pun, tanpa manusia perlu menanamnya, mengembangbiakan. Ya, kalau tadi khotbah itu ditanam, ya bisa ditanam, dikembangbiakan. Walaupun kalau nggak ditanam pun Allah sudah menumbuhkan. Ya. Dan ada pun bedanya dengan abba. Abba itu memang kita nggak perlu, ya manusia tidak membutuhkannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan menumbuhkannya buat binatang-binatang liar tadi. Binatang yang tidak kita ternak. Ya. Dan ini semuanya kata Allah Azza wa Jalla, semua makanan yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan, ya, dan Allah siapkan ini mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan, sebagai kenikmatan yang menyenangkan, yang betul-betul bisa dinikmati oleh siapa? Lakum, oleh kalian kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menyediakan makan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semata-mata kata Allah sebagai nikmat yang kalian dengan itu menikmatinya. Wa li'an'amikum, dan juga kesenangan, kenikmatan buat binatang-binatang ternak kalian kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Untuk kita dan untuk binatang yang ternak, yang kita kan butuh makan. Kalau kita ternak sesuatu kan butuh pakannya, Pak ya, butuh pakan. Ya. Dan pakannya itu khusus biasa makanan. Nggak bisa sembarang yang liar misalnya. Ya, Masya Allah pun sudah sediakan. Ya. Dan ini tujuannya apa kata para ulama? Allah mengajak kita merenungi semua ciptaan Allah berupa makanan yang Allah siapkan ini, biar kita mau kembali kepada Allah. Biar kita mau tunduk kepada Allah, biar kita mau merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita beribadah kepada Allah. Dengan kita meninggalkan segala macam bentuk ibadah sesembahan yang diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya Allah yang pantas dan layak untuk kita sembah. Sementara yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, mereka tidak menciptakan apa-apa. Bagaimana kemudian disembah? Ya, ada orang menyembah manusia, menyembah matahari, menyembah api. Kenapa disembah? Ciptaan apa yang telah diciptakannya? Nikmat apa yang telah Dia berikan kepada kita kok disembah? Padahal nggak berikan kenikmatan kepada kita, kan aneh. Ya, tentunya tidak akan bisa diterima oleh akal sehat manapun yang memiliki akal sehat ketika ada orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, tidak memberikan kenikmatan kepadanya, yang juga tidak bisa mengancamnya, mendatangkan mudarat kepadanya kalau disembah. Sementara Allah yang beri nikmat kepada kita, yang layak, yang pantas, yang berhak, justru tidak disembah oleh manusia. Ya. Maka ini dalam rangka kita biar merenung dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya menyebutkan ayat tentang datangnya hari kiamat yang itu menjadi akhir ya kehidupan manusia di dunia,
yang kemudian nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia. Ya, Allah sudah ingatkan tuh, ini nikmat yang aku berikan. Ayo ibadah, ayo siapkan bekal. Karena apa? Karena kita akan ada masa di mana kita berakhir hidup kita di dunia. Ada masa pertanggungjawabannya. Ya, sebab kalau orang menjabat ada masa melaporkan jabatan itu dengan semua yang dikerjakan selama masa jabatan. Ya, ada laporan itu. Ya. Semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan Allah datangkan kiamat. Ya, baik kiamat sugro maupun kubro. Sugro itu kematian, itu kiamat sebetulnya. Masa berakhirnya kita di dunia. Kalau nggak dengan kematian nanti semuanya akan mati juga. Apa Allah datangkan kiamat kubro, kiamat yang besar, yaitu apa? Kiamat di mana semuanya akan diwafatkan. Allah mengatakan, fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang, ya artinya jangan sampai kita baru mau beramal, kita sadar mau ibadah, nanti kalau datang kiamat jangan sampai. Ya. Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang as-shakhah maknanya pada asalnya soiha, suara teriakan. Dan sakha di sini maknanya yaitu soihatul ba'thi, ya, suara yang memekik, suara pertanda dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Ada yang mengatakan itu tiupan sangkakala kedua. Sangkakala pertama ditiupkan oleh Allah, itu mematikan semua yang ada di bumi Allah Azza wa Jalla. Nggak ada lagi yang tersisa di antara makhluk yang hidup di dunia. Yang kedua, ditiupkan kedua kalinya sangkakala Allah Azza wa Jalla, yang suaranya begitu memekik. Mekik itu apa? Mekik apa? Yang membuat ya orang itu begitu keras, ya. Dan juga maknanya membuat orang itu hampir tuli setiap telinga yang mendengar. Itu mekik. Jadi mekiknya bukan sekedar mekik. Membuat orang yang mendengar itu hampir tuli pendengarannya karena begitu kencang dan dahsyatnya dan kerasnya suara saat itu. Itu dibangkitkan manusia. Ya. Dan juga begitu mengerikan kejadian pada saat itu. Ya. Saking ngerinya ya, sampai pakikan itu begitu mengerikan sampai membuat pendengar itu hampir tuli, ya. Dan itu memberikan begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat. Ya, kejadian yang juga ditandai dengan suara yang begitu mengeraskan, memekikkan pendengaran sampai membuat tuli orang-orang mendengarnya. Ya. Dan saking ngerinya kata Allah Azza wa Jalla, saking dahsyat dan ngerinya peristiwa yang terjadi pada saat datangnya kiamat tadi, yang diantaranya suara yang memekikkan tadi yang muncul saat itu, maka manusia saat itu apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yaitu hari di mana kata Allah Azza, hari itu kata Allah, hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala yafir itu lari, kabur, meninggalkan almar'u min akhi, seseorang lari dari saudara kandungnya. Apa maksudnya? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari yang begitu mengerikan, yang begitu dahsyatnya, yang suara saat itu yang terjadi begitu memekikkan telinga yang mendengarnya itu, ya, yang begitu menakutkan ini, sampai kata Allah hari itu seseorang itu saking takutnya, maksudnya saking ngerinya, saking ingin menyelamatkan diri dari ya kengerian yang terjadi pada hari itu, mereka meninggalkan saudara kandungnya, nggak peduli lagi sama saudara kandungnya. Yang ketika dunia begitu perhatian, bukankah saudara kandung? Ini kita bicara ideal, Pak ya. Idealnya orang kan sama saudara kandungnya perhatian, Pak ya. Dia bantu, dia tolong, saling membantu, saling meringankan, ya kan? Itu yang ada pada hari kiamat. Yang saking begitu dahsyat dan ngerinya kejadian pada hari itu, orang itu dalam rangka menyelamatkan dirinya masing-masing, gak perlu lagi dengan saudara kandungnya, dia tinggalkan. Ya, dia tinggal saudara kandungnya. Ya. Yang ada dia menyelamatkan diri. Ya. Kemudian yang kedua kata Allah
Allah Azza wa Jalla, ya, wa ummihi wa abihi. Bukan saudara kandungnya saja bahkan masa gitu ya. Tapi juga dia akan meninggalkan, siapa yang akan ditinggalkannya? Ummihi wa abihi. Ibunya dan bapaknya yang melahirkannya. Masya Allah. Ya. Ini Allah sengaja mulai dari tingkatan yang rendah, tingkatan yang rendah dari kekerabatan. Kalau saudara kandungnya saja, ya, itu, ya, kalau misalnya kalau orang tua maksudnya, jadi tingkatnya saudara kandung, ibu dan bapaknya, istri dan anaknya. Ini tingkatnya dari rendah kepada yang tinggi. Ya. Itu faedahnya adalah, ya, kalau tingkatan yang paling tinggi saja itu ditinggalkan, bagaimana yang rendah? Maka mulai dari rendah dulu. Saudaranya aja, saudaranya ditinggalkan. Bukan hanya saudaranya kata Allah, bahkan ibunya nanti akan ditinggalkan kata Allah Azza wa Jalla. Wa ummihi wa abihi. Hari di mana orang itu, manusia itu, ya, dalam rangka menyelamatkan diri dari kengerian dan begitu dahsyatnya, ngerinya, huru hara yang terjadi pada hari kiamat nanti, itu ibu bapaknya akan dia tinggalkan pula kata Allah Azza wa Jalla. Dia nggak peduli lagi dengan ibu bapaknya yang dulu begitu berbaktinya, begitu dia perhatian sama bapak ibunya. Itu saking ngerinya bapak sekalian. Kejadian kiamat itu yang begitu menakutkan, menyeramkan, itu orang, ya, tidak lagi peduli. Dia tahu itu ibunya, bapak, tapi dia tinggalkan, berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan bukan hanya itu juga kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wa sahibatihi wa bani. Sahibah maksudnya istrinya. Sahibah pada asalnya teman, sahib ya. Sahibah teman perempuan, maksudnya apa? Istri. Bahkan orang yang paling dekat dalam hidupnya, yang paling dia cintai yaitu istrinya, itu juga akan dia tinggalkan kata Allah Azza wa bani. Bahkan juga anak-anak yang dulu dia cintai, dia akan tinggalkan. Dia gak peduli. Dia lihat istrinya, lihat anak, tapi dia gak peduli sudah. Ya. Kenapa itu bapak sekalian? Ya, Allah mengatakan sampai begitunya kejadian hari kiamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli imri'in, karena setiap orang itu, likulli, karena setiap orang itu kata Allah, imri'in orang, ya. Karena setiap orang minum di antara mereka manusia itu yauma idzin, pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, sya'nun yughni. Mereka punya urusan masing-masing yang begitu menyibukkan dirinya, sehingga tak mungkin lagi sibuk dengan urusan orang lain. Masya Allah. Yang melupakan dia dengan semua urusan orang lain. Saking takutnya, saking ngerinya. Mungkin jangankan nanti kiamat Pak ya. Mungkin kalau terjadinya gempa bapak sekalian, gempa di gunung, mungkin ada orang lupa sama Tuhan, dia lari aja Pak ya. Lari itu selamat. Dia nggak tahu lagi tuh anaknya. Dia nggak peduli lagi sama orang tuanya masih di kamar. Dia nggak mau tahu lagi bagaimana saudara kandungnya lagi kejepit, yang lagi tertimpa puing-puing. Yang penting aku selamat. Itulah nanti hari kiamat. Kalau di dunia saja manusia bisa melakukan itu. Manusia bisa lupa dengan semua orang dicintai pada saat terjadi kejadian yang begitu dahsyat seperti gempa bumi misalnya. Ya. Bagaimana nanti ketika peristiwa itu lebih jauh lebih dahsyat dengan semua musibah-musibah yang ada di dunia. Kalau musibah dunia hanya membuat kita lupa dengan semua orang kita cintai. Bagaimana dengan dahsyatnya kiamat? Betul-betul lebih lupa lagi kita. Ya, kan biasa orang kalau panik kan gitu Pak. Orang kalau panik udah gak tahu lagi dengan sekitarnya gitu. Ya, begitu pun kepanikan pada hari kiamat. Orang itu betul-betul telah sibuk dengan menyelamatkan dirinya sehingga lupa dengan urusan orang lain. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam Ibnu Katsir, Nabi pernah menyebutkan hadis di mana orang itu saat pada terjadi hari kiamat, mereka hanya, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, berarti masing-masing kita melihat satu dengan yang auratnya. Berarti ada orang yang akan perhatian dengan aurat orang, melihat, kata Nabi, ya, nggak ada orang yang perhatian dengan apa-apa kecuali dengan urusan diri. Ya, jangankan lihat aurat ya. Kalau dunia, wah, berarti kita akan lihat aurat orang telanjang, perempuan telanjang, nggak mungkin kan Nabi. Ya.
Ya, orang itu masing-masing berdasarkan ayat tadi, orang itu betul-betul telah tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Bagaimana urusan menyelamatkan diri dari dahsyat dan ngerinya kejadian yang tadi pada hari. Yang tadi nggak mungkin bisa melihat awal orang udah nggak mungkin. Itu Pak ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan setelahnya, ya setelah kejadian itu, ya, bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Imam As-Sa'di mengatakan, maka saat itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Ya, setelah peristiwa itu, golongan yang pertama adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan. Ya. Itu ditandai saat itu wajah-wajah telah terlihat. Jadi wajah-wajah penghuni surga maksudnya saat terjadi kiamat. Maka sudah ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan, bahasa sudah diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Bagaimana wajah mereka? Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah penghuni surga ini, kata Allah. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat terjadinya kiamat, musfiratun, wajah-wajah yang berseri bersinar pada wajah mereka. Apa yang membuat mereka berseri-seri? Ya, karena kenikmatan itu ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla atas surga. Ya, sebagaimana tadi ya, sudah dikabarkan jangan takut kamu dengan kematian ketika di dunia, ketika menjemput ajal tadi. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan dhahikatun mustabsyirah, wajah-wajah yang terlihat senyum, tawa yang ada pada wajah itu mustabsyirah, saking gembira dengan kenikmatan yang sebentar lagi mereka akan dapatkan. Masya Allah. Udah lihat, wah lulus, ya, wah berhasil, Anda lulus, Anda sukses, Anda sebentar lagi akan mendapatkan nikmat masuk surga. Itu yang membuat wajah, ya, orang-orang yang kelak menjadi penghuni surga pada saat terjadinya kiamat berbeda dengan wajah-wajah yang satu takut, suram, muram, ya, tak mengerikan, ya, berbeda dengan wajah orang penghuni surga tadi. Ya. Karena apa? Karena tahu akan diberikan nikmat oleh Allah di surga. Kalau ada golongan yang kedua, golongan penghuni nerakanya Allah, bagaimana juga wajahnya mereka? Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Golongan yang kedua, golongan yaitu orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka Allah Azza wa Jalla. Pada saat terjadinya kiamat, maka Allah telah menampakkan pada wajah-wajah mereka wujuhun, wajah-wajah yawma idzin yang pada saat itu, kata Allah, ya, 'alaiha ghabar, di atas wajah, 'alaiha, di atas, hanya pada wajah, di atas wajah-wajah itu, kata Allah Azza wa Jalla, ghabar, debu-debu yang menempel, menumpuk pada wajah itu, menutupi wajah. Ya. Para ulama mengatakan ini adalah sebagai kiasan betapa hinanya wajah-wajah itu. Betapa wajah-wajah itu yang penuh dengan kehinaan, ketakutan itu, ya, seperti wajah-wajah yang ditumpuk dengan debu. Begitu, kusam, hitam, jelek, ya, penuh kehinaan, penuh ketakutan. Ya. Tarhaquha qatar. Tarhaq maknanya ditutupi, ya. Diliputi wajah-wajah itu, kata Allah Azza wa Jalla, dengan qatarah, dengan kegelapan, kehinaan. Ya, Masya Allah ya. Jadi wajah-wajah itu wajah-wajah yang gelap, suram, masam, ya, kusam, hina, ketakutan, bercampur semuanya. Ya. Siapa mereka ini, kata Allah? Ulaika humul kafaratul fajara. Allah kata mereka itulah, kata Allah. Yang ulaika hum, mereka itulah, kata Allah Azza wa Jalla, ya, wajah-wajah ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka ini? Al-kafarah, wajah-wajahnya orang-orang kafir, ya. Wajah-wajah orang kafir dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, ya. Orang-orang yang kafir mengingkari nikmat Allah, yang nikmat itu tidak menyadarkan mereka untuk kemudian beribadah kepada Allah. Tadi Allah sudah menyebutkan nikmat Allah.
Allah kasih nikmat ini loh, Allah hidupkan kamu nikmat, Allah sediakan makan itu nikmat, Allah menyediakan yang kamu butuhkan itu nikmat, yang kamu kufuri. Yang dulu ketika dulu kamu kufur, gak mau mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla, gak mau membuat kamu itu sadar, bertobat kembali kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sekarang, ini waktunya pembalasan. Ini waktu pembalasan kata Allah. Rasakan, no katanya. Rasain itu kata Allah. Al-Fajr, kemudian ayat kekufuran dengan mereka mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya Al-Fajr, dengan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, yang bercampur antara kekufuran dan kemaksiatan. Bukan hanya kufur dengan Allah, tapi mereka juga melanggar aturan-aturan Allah. Mereka labrak, ya watajarra ala maharimi, dan mereka adalah orang-orang yang ketika dunia berani melabrak, melanggar hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang melampaui batas. Maka begitulah wajah-wajah itu diperlihatkan tampak pada terjadinya kiamat. Sebelum kemudian mereka disiksa, diceburkan ke neraka untuk mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat lagi. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu a'lam bishawab. Pada saatnya kita masuk. Kalau tidak ada kita jumpa maksudnya. Ada? Ya, maka saja yang kita bisa sampaikan kesempatan subuh kali ini. Sekali lagi ini ya hidup yang Allah berikan saat ini dari kesempatan ya untuk kita berbekal menyiapkan amal terbaik kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah datangnya kiamat nanti. Yang di saat yang bisa menyelamatkan kita dengan rahmat Allah adalah amal-amal kita, amal-amal baik kita, amal soleh yang kita kerjakan dengan ikhlas mengikuti sunnah yang bakal diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan menjadi tameng-tameng kita, menyelamatkan kita dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kesempatan yang masih tersisa di kehidupan kita di dunia ini, kesempatan yang gak boleh kita sia-siakan. Ya. Bersegera, maka Allah ketika menyiapkan bekal ini perintahnya bersegera. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan disia-siakan sampai perintah Allah itu untuk meraih surga itu, untuk menyelamatkan diri dengan perintah bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu ya untuk menyelamatkan diri kita ya dari siksa Allah Azza wa Jalla yang abadi nanti di akhirat, kesengsaraan yang abadi itu, dengan kita segera berbekal, jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan itu ajal datang menyebut kita. Ya, Allah kata wasari, bersegeralah kata Allah. Wasari ila magfirah, bersegeralah kata Allah untuk meraih ampunan dengan kita bertobat. Kalau kita bertobat kepada Allah, ambil itu ampunan Allah, dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ampunan itu tidak ada lagi buat kita. Dengan kita bertobat, berhenti bermaksiat, dan bersegera meraih surga Allah. Bagaimana meraih surga? Beramal. Ya, surga itu tidak diberikan cuma-cuma Bapak sekalian. Sebagaimana dunia yang kita raih, nggak ada yang diberikan cuma-cuma. Bukan dunia yang kita raih itu dengan kerja keras, banting tulang, mati-matian, peras keringat, baru kita bisa meraih. Kalau dunia aja diraih dengan cara seperti bagaimana dengan surga yang begitu mahalnya Bapak sekalian? Ya nggak bisa diberikan dengan cuma-cuma. Dan di mana Rasulullah sampai bengkak? Untuk apa Nabi dan bengkak kakinya sholat? Karena tahu surga itu mahal. Ya. Surga itu gak diberikan orang berleha-leha di dunia tanpa beramal, coba beramal. Memang dunia tempat kita bercapek-capek, ya, biar kita bisa istirahat, ya, dikubur dan nanti juga sebelum di akhirat nanti. Istirahat kita kalau begitu, ya. Maka kata para ulama, kubur itu bisa menjadi tempat peristirahatan, memang. Ya kan, respis tempat peristirahatan itu tempat damai, kedamaian. Gimana mau damai kalau bermaksud gak akan damai? Gak ada kedamaian. Disiksa bagaimana damai? Gimana beristirahat disiksa sama malaikat itu sekalian? Ya kan, tapi kalau itu selalu dinamakan apa kalau kubur itu tempat peristirahatan. Selamat.
Ya, selamat tinggal, selamat beristirahat di tempat beristirahat kamu. Oh, siapa gak beristirahat? Kalau maksud gak beristirahat, ya, yang beristirahat itu orang yang soleh, orang yang sudah menyiapkan bekal. Ya, ketika di dunia dengan banyak beramal soleh, kemudian menjadi tamengnya dari siksa Allah di kuburan, sebelum nanti disiksa di akhir. Itu yang istirahat. Betul-betul kubur istirahat bagi dia, perlu kenikmatan yang lebih dahsyat di akhir nanti. Tapi bagi orang yang berbuat maksiat, yang kafir, kufur, gimana beristirahat? Nggak ada kedamaian. Ya bukan peace, bukan ada kedamaian di tempat itu. Ya, itu bahwasanya. Jadi ini kesempatan kita, jangan kita sia-siakan, jangan pernah menunggu waktu-waktu luang yang akan datang, waktu luang kita saatnya kita beramal. Ya, tadi Allah akan bersegera meraih surga, tentunya dengan beramal dan kita beribadah kepada Allah. Ya, yang surga itu betul-betul kenikmatan itu ada segalanya pada surga itu, ya, dan itu hanya disiapkan. Oh, intatil muttaqin. Kenapa Allah mengakhiri ayat tadi dengan mengatakan oh intatil muttaqin? Disiapkan buat orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beramal. Ya. Bukankah makna takwa itu ya imtisalu awamir, orang-orang yang berupaya mengerjakan perintah Allah, beramal mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan dilarang Allah. Simpel sebetulnya. Untuk selamat itu, untuk mendapatkan surga itu simpel. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan dilarang, sudah kelar. Ya, simpel sebetulnya. Kerjakan perintah Allah, atau ada perintah kerjakan. Kalau ada larangan, sudah tinggalkan, sudah gitu aja. Ya, itu yang mudah ya, tapi melaksanakan susah gitu. Ya, berarti perlu effort, ya, perlu upaya, perlu ikhtiar, perlu berdoa juga, minta dimudahkan. Ternyata untuk beribadah butuh bantuan Allah kita bosan. Kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Buktinya Nabi saja yang kita lihat begitu mudahnya, begitu gampangnya Nabi beribadah. Ternyata di balik semua itu Nabi berdoa bosannya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku, kata Nabi. Bantu aku untuk selalu mengingatmu ya Allah. Ya. Bantu aku untuk selalu mengingat Engkau ya Allah, untuk selalu berzikir kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika. Dan bantu aku untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatik. Dan bantu aku untuk bisa beribadah yang terbaik untukmu ya Allah. Masya Allah. Ternyata Nabi aja minta bantuan. Gimana kita ya? Kita harus lebih banyak lagi meminta bantuan untuk kita dimudahkan untuk menyiapkan bekal berupa amal soleh, ya, untuk menghadapi kehidupan kita setelah kehidupan ini. Wallahu a'lam. Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.